Okay, let's get started. Oke, So, good evening everyone. Selamat petang semua. selamat malam semuanya. Yeah. So, my name is David and I'm the product specialist for the MGuard project for Energic. Nama saya adalah David. Saya adalah produk spesialis dari MGuard yang ditunjuk oleh Enagic. And today I would like to share with you why this new edition of product is so unique to the Energic family. Saya pada malam ini akan berkesempatan untuk menjelaskan uniknya produk ini ke teman-teman semua. And after today's training, you understand that why the market today need this product. And in fact, this is an essential device for every house. Jadi setelah presentasi ini selesai, diharapkan teman-teman semua ini akan mengetahui betapa kebutuhan MGuard ini dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. So without any further delay, let's proceed with the Tanpa slides. menunggu lama-lama lagi, ayo kita lihat slide pertama. Okay, now, 30 years ago, I believe, these are some of the activities we do as a kid, as a children. 30 tahun yang lalu kita bisa lihat di gambar ya, ini adalah aktivitas kita pada saat kita kecil. Okay, but today, if you look at the kids today, they are so technology savvy. They are playing with gadgets and electronic gadgets like this. Dan sekarang kita lihat anak-anak di sekeliling kita semuanya menggunakan gadget dalam kehidupan mereka sehari-hari. Now, it is good to have gadgets like this because we need this. We need gadgets like this to help us to go through the daily life. It brings a lot of convenience. Yeah. Adalah hal bagus mempunyai atau menggunakan gadget setiap hari seperti ini karena memang ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. But the downside is gadgets like this, they actually emit certain energies that might be bad for us. Tapi kabar buruknya, teknologi gadget seperti ini membawa efek samping yaitu mengeluarkan sebuah energi yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Correct. So now this kind of energy can be categorized into a form of pollution. Dan energi seperti ini juga termasuk salah satu polusi. So now we know that there are water pollutions everywhere, air pollution, noise pollution. But today we are going to focus in the type of pollution which is invisible. Jadi kita kan udah tahu ya teman-teman kalau misalnya polusi itu ada macam-macam, ada polusi air, polusi udara, polusi suara, dan kita akan fokus ke polusi yang tidak terlihat. So the invisible pollution that we are talking about is actually the electromagnetic radiation pollution. Dan polusi yang tidak terlihat yang akan kita bicarakan adalah tentang elektromagnetik polusi. So now electromagnetic pollution, it's unique because it doesn't directly impact our senses. But unlike other types of pollution, you can see, you can't feel, you can't smell, you can't hear. But you can actually detect this type of pollution using a special equipment. Jadi polusi elektromagnetik itu adalah sangat unik karena tidak dapat impact langsung, tidak dapat berefek langsung kepada indera atau panca indera kita, dan tidak seperti tipe polusi yang lain yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dicium, sedangkan ini tuh nggak bisa. Dan ini makin sulit dideteksi kalau tidak menggunakan alat khusus. Okay, now let's take a look at what WHO has got to say back in year 2011 about this kind of pollution. Jadi kita lihat ini adalah sebuah press release atau edaran yang dikeluarkan oleh WHO. So back in 2011, WHO mentioned that electromagnetic field as possibly carcinogenic to human. Cancer causing. Jadi tahun 2011 WHO mengeluarkan tinjauan bahwa radiofrekuensi atau elektromagnetik ini adalah salah satu penyebab kanker yang memungkinkan menyebabkan kanker. It is stated clearly over here that electromagnetic field as possibly carcinogenic to human under group 2B based on an increased risk for glioma, which is a malignant of brain cancer, associated with wireless phone use. Jadi di sini tertulis jelas bahwa WHO mengatakan bahwa electromagnetic radiation ini bisa menyebabkan kanker, terutama meningkatkan resiko terjadinya glioma, yaitu kanker otak yang sangat berbahaya dan berasosiasi kepada penggunaan telepon genggam. Now, when we get into topics like electromagnetic field, I have to go down to this a more technical explanation so that you guys will not have a misunderstanding or misconception when it comes to which type of energy that MGuard is actually dealing with. Jadi kalau kita ngomongin electromagnetic field atau elektromagnetik ini, kita akan menjelaskan beberapa
istilah-istilah teknik biar apa? Biar kita nggak bingung sebenarnya sebenarnya mGuard ini akan bekerja di sebelah mana. Okay, now what you see on the screen here, it's actually the radiation sources. We call it electromagnetic noise radiation sources. Dan yang dilihat teman-teman di layar saat ini adalah sumber dari radiation dimunculkan. So basically, you can't sense it, you can't hear it, you can't feel it, but you can actually gauge, the intensity or the energy using a specific equipment. Yeah. Jadi alat-alat ini tuh kita nggak bisa lihat radiasinya seperti apa, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita rasakan secara langsung, tapi kita bisa ngecek electromagnetic radiation itu dengan sebuah alat khusus. So later on, I'll be showing you some demonstration through video on how do we detect this kind of energy. Jadi saya akan menunjukkan sebuah video untuk melakukan deteksi dari radiasi elektromagnetik. Okay, now any one of you here, you have got all these equipments on the screen. You are using this every day, right? Aircon, your TV, your computer, your handphones. Dan teman-teman semua di sini menggunakan alat-alat yang ada di layar ini sehari-hari kan ya, ada AC, ada TV, ada komputer, handphone, dan lain sebagainya. Okay, so if let's say all of you here own some of these appliances, it could be everything on the screen itself. So just imagine how big the market is in Indonesia for you. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita aja di rumah punya alat-alat yang ada di layar ini? Kebayang nggak betapa market atau pasar di Indonesia itu sangat besar sekali karena semua orang punya alat-alat seperti ini. Okay, now to give you into a very simple perspective, now in a regular house, we've got 3 types of radiation energy. Jadi kalau misalnya buat gambaran jelasnya aja, di dalam household atau rumah tangga itu akan terjadi 3 tipe radiasi. If you look at my cursor here, which is my arrow, now when your electricity distribution box is transferring electricity to all your gadgets, now this is where it generates the first electromagnetic energy. Jadi kalau misalnya kita lihat electricity distribution box, biasanya panel listrik utama, nah ini adalah electromagnetic field yang pertama kali generated atau ditimbulkan dari colokan listrik. Alright, we call it electromagnetic field strength. So this is actually coming from your electricity. Jadi ini adalah disebutnya sebagai electromagnetic field dan ini dihasilkan oleh colokan listrik di rumah teman-teman semua. Now, when you're using the second item, which is, we call it the telecommunication transmitter devices like a router, okay? So it's going to transmit the second form of electromagnetic energy in your house. Jadi kalau misalnya kita menggunakan peralatan yang menggunakan antena, dia akan melakukan pentransferan energi atau radiasi melalui antena tersebut dan kita akan menemukan radiasi dengan bentuk yang kedua. Okay, now the thing is, mGuard is not built to address the first energy or the second energy. Jadi mGuard itu diciptakan bukan untuk menghilangkan electromagnetic field dari energi yang pertama, yaitu yang dari colokan listrik, ataupun dari transmisi sinyal radiasi seperti antena device atau peralatan yang mengandung antena. Because if mGuard do so, meaning your daily life will be interrupted. For example, you don't have any telecommunication signals from your Wi-Fi, or you won't be having any electricity to power your lights. Jadi kalau misalnya mGuard bisa meng-cancel atau bisa menggagalkan 2 elektromagnetik ini, yang ada kehidupan kita sehari-hari akan kacau karena kita jadi nggak punya listrik dan kita nggak bisa dapat sinyal Wi-Fi atau sinyal telekomunikasi lainnya. Okay, so now the developer it's a genius. So what they did was they realized that these 2 energy in your house, they actually generate another type of energy. They call it the byproduct of the radiation. Jadi yang menciptakan produk itu produk mGuard ini sangat jenius karena beliau mengetahui bahwa dua macam radiasi ini akan menghasilkan jenis radiasi yang ketiga. Now, the third energy is actually coming in the red color, and this is actually in the form of electromagnetic noise radiation. Jadi yang dihasilkan itu adalah yang ketiga. Yang ketiga namanya adalah electromagnetic noise radiation dan ini dihasilkan dari energi yang pertama dan kedua. And the developers believe that this third energy, it's actually the culprit that causes us to feel or to have the negative effects of radiation. Jadi pencipta dari produk mGuard ini adalah mengetahui bahwa
radiasi yang ketiga ini adalah sumber utama yang membuat tubuh kita berefek negatif mengenai radiasi tersebut. Okay, so when you have an M-Guard in your house, as shown in the picture, Jadi ketika teman-teman semua punya M-Guard di rumah seperti yang ditunjukkan di gambar, and when you turn it on, it is suppressing the targeted electromagnetic noise radiation, like this. jadi M-Guard ketika dinyalakan, dia akan suppressing atau menekan radiasi noise radiation yang terjadi dari sinyal pertama dan kedua yang seperti dilihat di gambar. So as you notice, when the M-Guard is on, the blue color line, which is from the signal, it's still there, and the gray color line from the electromagnetic field is still there. It's just that the third energy has been suppressed. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar, ketika ini dinyalakan, sinyal garis warna birunya tetap ada, artinya tidak akan terganggu listrik dan sinyal transmisi seperti Wi-Fi atau alat telekomunikasi yang lain, tetapi radiasi yang berwarna merah tadi langsung memudar. Artinya apa? Ini akan menekan dari radiasi atau noise radiation tadi. Okay. So now, let's take a look into one step further. What are the negative effects of these electromagnetic disturbances from the noise radiation? Jadi kita lihat efek negatif apa sih dari electromagnetic disturbance atau gangguan elektromagnetik ini, negatif efeknya tuh apa sih? Efek negatifnya tuh apa untuk tubuh kita? Now, I pay a lot of attention to Dr. Magda Haver's research because this professor is the only professor in the world who actually researched deeply into this electromagnetic radiation problems. Jadi saya sangat memperhatikan sekali yaitu seorang profesor. Beliau ini adalah satu-satunya profesor yang sangat memperhatikan tentang electromagnetic disturbance atau gangguan elektromagnetik ini. Now, if you go on Google or YouTube, you search Dr. Magda Havers, there are tons of videos and literatures about this doctor. Kalau Anda nyari di Google atau di YouTube Dr. Magda Havers PhD ini, Anda akan melihat banyak sekali video mengenai polusi elektromagnetik. Okay, now, today I'm going to focus on one of her very special research that, now she discovered that when we expose to this electromagnetic field energy, okay, our blood is going to turn into or transform into a different formation. Jadi, salah satu hal yang ditemukan beliau adalah ketika kita terpapar electromagnetic radiation pollution ini, apakah yang akan terjadi di dalam tubuh kita? Nah, ini dia akan menunjukkan hal tersebut. So if you look at the bottom right photo, when we are in a healthy environment, meaning clean from EMR environment, your red blood cell should be in this formation. Jadi kita lihat gambar di sebelah kanan bawah ini adalah gambar sel darah merah di ruangan atau di lingkungan yang bersih dari electromagnetic radiation atau radiasi elektromagnetik. Jadi memang sel darah merah kita tuh harus kelihatan seperti ini. But however, she discovered that when we use our computer for only 70 minutes, or your cell phone, which is tablet bimbit, for about 10 minutes, now your red blood cell actually goes into a formation known as the Rayleigh formation. Jadi beliau menemukan bahwa ketika kita menggunakan komputer selama 70 menit atau kita menggunakan handphone atau telepon genggam kita selama 10 menit, sel darah merah kita itu akan terbentuk menjadi Rayleigh formation atau formasi Rayleigh, dan ini dia bentuknya kayak menumpuk satu sama lain, kayak kereta-keretaan ya, teman-teman. Okay, so now the symptoms and consequences for this formation is actually leading to poor circulation, low oxygen transports, and of course, reduced waste removal, headache, fatigue, and more. Jadi, simptom atau efek dari hal tersebut yang terjadi di dalam tubuh kita adalah sirkulasi darah kita yang buruk, kemudian rendahnya transportasi oksigen di dalam tubuh kita, kemudian sakit kepala, kelelahan, dan lain-lain. Now, besides Dr. Magda Haver's research, I would like to share with you another research from a professor. Jadi, selain penelitian dari Dr. Magda Havers, saya akan menunjukkan hasil penelitian dari yang lain. So in this research, it was dated back in 2019, and the title of the research is Electromagnetic Field Health Effects Survey. Jadi saya akan menunjukkan hasil penelitian lain yang berjudul efek kesehatan dari electromagnetic field survei di tahun 2019. Now in this research, as you can see, they actually accumulated a total number of, if you look at the top here, 871 participants.
Jadi kalau kita lihat di sini, survei ini melibatkan 871 orang. Now, out of these 871, the professor actually interviewed them and they are actually responding that they feel that these problems that they highlighted could be due to the related to EMF exposure. Jadi ketika profesor tersebut mewawancarai 871 orang, mayoritas orang-orang itu merasakan bahwa masalah-masalah yang di kotak merah ini adalah masalah yang terjadi karena paparan radiasi elektromagnetik. Now let's focus on the top 5 issues. Number 1, sleep problems. Mari kita lihat 5 tingkat teratas masalah yang terjadi karena paparan elektromagnetik. Jadi yang pertama adalah masalah tidur atau insomnia. 71% Dan from itu 871 71%. participants. Dari 871 orang, 71% mengatakan bahwa mereka memiliki masalah tidur. Fatigue, 64%. 60% kelelahan. Concentration and memory or learning problems, 61%. 61% itu masalah konsentrasi, memori, atau learning problem. Biasanya ini kalau di kita itu kejadiannya kayak bukan lemot ya Bapak Ibu, tapi kalau diajak ngomong suka nggak nyambung, nah ini karena itu. Stress and anxiety, 60%. Stres, kemudian kecemasan, gangguan kecemasan itu 60%. And headache, 52%. Sakit kepala 52%. Now, all of these issues are more than 50%, which means that out of 871 people, is more than 400 people who are experiencing all these issues. Dan ini yang saya bold di sini, yang saya garis bawahi di sini adalah yang saya kotakin ini terjadi lebih dari 50%, artinya yang mengalami ini lebih dari 400 orang dari contoh sampling yang diambil di interview atau wawancara ini. Now, I would like to invite all of you in this room to just imagine this. Okay, I'm going to create one example for you. Coba ya yang hadir di sini bayangin, saya akan mencoba membuat sebuah contoh. Now, Jay, could you inform me which part of Indonesia is considered as like maybe not so advanced, no tall buildings? It's like a rural area like kampung. Which area in Indonesia? One example. Mungkin daerah apa ya? Nusa Tenggara Timur mungkin. Nusa Tenggara Timur. Let's take Timor as an example. Okay. Yes. Now I would like to imagine. Let's say you have relative living in Timor versus you have relative living in Jakarta City. Coba bayangin teman-teman yang di sini kalau punya saudara di daerah yang benar-benar alamnya masih terjaga dibandingkan sama tinggal yang di Jakarta. So the differences is in Jakarta, because of the high building, they got concrete, they got a lot of cell towers, they got a lot of electricity, it's a big city. The electromagnetic radiation energy will be more concentrated in one place. Karena di Jakarta itu banyak gedung tinggi, kemudian banyak sudah maju lah kotanya, jadi kebayangkan kalau misalnya hal di Jakarta itu banyak banget radiasi elektromagnetik. So as compared to Timor, which is a rural area, lesser building, there is not much cell towers around. Sometimes when you go to certain areas, there's even no connection to Wi-Fi or even to the 4G network. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat di kondisi di area timur kita, itu karena dia Wi-Fi juga jarang mungkin, kemudian jarang electricity-nya juga nggak terlalu banyak kayak yang di Jakarta, itu pasti paparan radiasinya juga tidak terlalu hebat seperti di Jakarta. Okay, so now definitely those residences in Timor will feel lesser negative effects of the radiation as compared to the people in Jakarta. Jadi kalau misalnya orang yang tinggal di daerah itu akan tidak akan mengalami efek radiasi separah yang ada di Jakarta. And if you notice, the people in Timor they could be sleeping very early as 8:30 p.m. Ya, kalau misalnya kita lihat di daerah, itu pasti mereka tidurnya lebih cepat. Jadi jam 8, jam 9 mungkin udah tidur dibandingkan orang-orang yang di Jakarta. And people in Jakarta, they could be sleeping in 1 a.m., perhaps, maybe 2 a.m. Orang Jakarta biasanya tidurnya pagi semua, di atas jam 12. Okay, so now in this survey itself, we get to understand that these are the captured potential problems of the EMF exposure. Dan ini adalah salah satu contoh kejadian yang terjadi karena paparan elektromagnetik. Now, a quick disclaimer that we do not claim MGUT as a medical device. Jadi
sebagai disclaimer bahwa M-Guard itu bukanlah produk kesehatan. So it is not used to cure whatever problems that you saw from the survey. Sorry? It is not used to cure whatever Oke. problems you saw from the survey. Jadi M-Guard ini bukan untuk menyembuhkan penyakit sesuatu ya. Jadi ini bukan medical product. But through the harmonization process, you're able to see results or positive results on people getting improvement from these conditions. Tapi proses pengharmonisan atau harmonization dari electromagnetic radiation yang dikeluarkan oleh M-Guard, banyak sekali orang yang merasakan efek positif dari memiliki M-Guard ini. Now, I would like you to listen to one testimonials from Mr. Albert. He's a customer from Singapore. And let's listen to what he got to say about M-Guard after using it. Jadi kita akan lihat testimoni dari Albert dari Singapura. Beliau akan menceritakan bagaimana efek yang dirasakan setelah menggunakan M-Guard. Okay. Hi, I'm Albert here. I'm from Singapore. Saya dari Singapura. Saya baru saja membeli M-Guard di bulan Oktober. Pertama saya She felt meras- a lot of energy and can Okay, hold on, Jay. Let me help Okay. you out. Okay. Okay, the first person who experience here. Yang merasakan pertama dari M-Guard itu adalah orang tua saya atau ibu saya. was my mom. She felt a lot of energy Mereka merasakan energi yang sangat-sangat baik sekali. Jadi full energi tubuhnya. better throughout the night. Dan bisa tidur nyenyak di malam hari. Whenever I travel to KL, I also bring the M-Guard along. Setiap saya melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, saya selalu membawa M-Guard kemana-mana. Hi, I'm Albert here. Oops, so sorry. Oke. Okay, KL here. Okay. Yes. Thank you. I also bring the M-Guard along. Throughout the whole journey was a pleasant one. Dan perjalanan tersebut sangat-sangat menyenangkan atau sangat nyaman karena saya bawa M-Guard saya tadi. Tired and all. Saya tidak merasakan kelelahan. My helper, who is taking care of my mom, also has similar effect. Maid saya juga merasakan efek yang sangat baik juga yang membantu ibu saya. Throughout the night and wake up very refreshed in the day. Dia bisa tidur dengan nyenyak dan besok paginya bangun dengan segar sekali. Truly, this M-Guard is amazing. Thank you, Catherine, for introducing M-Guard to me. Jadi memang M-Guard itu sangat bagus sekali untuk keluarga saya. Okay, I would like you to listen to another testimonial, and this lady is actually from Malaysia. Dan ini saya ingin Anda mendengarkan testimoni yang lain dari Malaysia. Hello，我是来自阿罗萨 Jack， Saya Jess dari Alor Setar. 今天要与大家分享一下我用了 M-Guard 之前和之后的 testimonial。 Saya akan cerita pengalaman saya sebelum dan setelah menggunakan M-Guard. 我的分享。在还没有用 M-Guard 之前呢，我的睡眠不是很 Sebelum saya menggunakan M-Guard, saya sangat sulit untuk tidur. 好，就每一天早上很早就醒过来，然后就睡不下去了。 Saya sangat terbiasa bahwa saya bangun lebih awal karena saya nggak bisa tidur lagi. 还有那个心情也非常 Dan emosi saya juga nggak bagus, mood saya nggak bagus. 暴躁啦。然后自从以万和 Yap 跟我分享了这个 M-Guard 之后呢， Ketika seseorang menceritakan ke saya tentang fungsi dari M-Guard, 我决定买下来，是因为他们在我家测试， saya memutuskan untuk memilikinya. Setelah itu mereka mengetes di rumah saya, ternyata electromagnetic radiation di rumah saya sangat tinggi sekali. 我家的那个辐射是非常高，所以呢，在第一晚我用这个 M-Guard 呢，我就觉得我的睡眠是特 Pada hari pertama saya menggunakan M-Guard, saya tidur nyenyak sekali. 别好的，睡到都不想起来了， Sampai saya mau melanjutkan tidur saya. 也觉得自己的心情啊，那个没有那么暴躁啦。 Jadi mood saya juga lebih baik, saya juga berkurang marah-marahnya, dan anak saya juga memperhatikan bahwa saya bisa berkomunikasi jauh lebih baik kepada mereka. 我
孩子也发现我跟他们的沟通也越来越好，所以呢，这个 MGuard 对我来说是非常棒啦。 Jadi MGuard sangat bagus sekali. Terima kasih. Okay, so thank you very much for your patience. And Jay, you did a great job in translating everything. Thank you, bro. Amazing. Hello. So now, I've got one last documentation to show to you. Over here, this doctor is actually a doctor from KL. Jadi ini adalah dokter dari Kuala Lumpur. And one of this skeptical user actually went over to have an interview with this doctor about the radiation knowledge. Jadi ada orang yang bertanya dan menginterview dokter tersebut untuk mengetahui tentang electromagnetic radiation. To give you a summary about this video, so basically Mr. Mark is actually very curious on what the radiation can do to the red blood cell. Jadi untuk menyimpulkan sedikit, jadi Mark ini penasaran banget si electromagnetic radiation itu bisa kayak gimana sih efeknya ke dalam tubuh. Correct. So what happens was the doctor actually did an experiment with him on his clinic and to show you the before and after results of after turning on the MGuard. Jadi kita lihat bagaimana nanti kalau misalnya orang setelah menggunakan MGuard itu seperti apa. Okay. With the environment harmonizer turned on beside me, Dr. Rowland and I proceeded to do a third blood test to see just how well this technology supposedly... Okay, ready, Jay? Sorry, can you repeat once again? Okay, let's go. With the environment harmonizer turned on beside me... Jadi ketika harmonizer environment dinyalakan atau MGuard dinyalakan di sebelah saya, Dr. Rowland and I proceeded to do a third blood test. Saya dan Dr. Roland melakukan pengetesan darah yang ketiga. To see just how well this technology supposedly suppresses EMF. Dan ini akan menunjukkan betapa hebatnya teknologi ini untuk menekan dari electromagnetic radiation. Okay, so this looks completely different to the last test, doesn't it? Jadi ini adalah hasil yang sangat berbeda dari tes pertama dan kedua. Yep, clearly looks different. Ini yang sebelah kiri adalah sebelum menggunakan MGuard dan yang sebelah kanan itu setelah menggunakan MGuard. So the blood sample from the left hand side, it's when Mark uses the handphone for about 30 minutes. Jadi yang gambar sebelah kiri adalah ketika darahnya Mark menggunakan handphone selama 30 menit. And the results on the right, it's Mark still using the handphone, same thing, but what is different from the screen is that he actually turned on the MGuard. Jadi yang membedakan adalah gambar sebelah kanan itu Mark tetap mainan handphone selama 30 menit, tetapi MGuard-nya dalam kondisi nyala. So this entire experiment is actually captured in Dr. Roland's clinic. Jadi semua hal yang terjadi di sini semua didapatkan pada klinik Dr. Mark tadi. Okay, well, thank you. So I believe again and again there are a lot of different ways to show you. With the environment harmonizer turned on beside me, thank you. With the environment. Okay. Now, sorry. Okay, let me skip this. You are hot. Okay, so I believe we've shared with you enough on some of the findings and also the benefits of using the MGuard. Jadi saya harap setelah cerita singkat tadi, teman-teman semua di sini udah mulai paham ya bagaimana fungsi dan manfaat dari penggunaan MGuard. So let me get into a bit of the technical specs about the MGuard. Sekarang saya mau cerita mengenai detail atau tentang teknis dari MGuard. So MGuard is a patented technology in Malaysia. Jadi MGuard ini adalah sebuah teknologi yang sudah dipatenkan di Malaysia. And it is built to harmonize targeted high-frequency electromagnetic noise radiation up to 1 GHz. Jadi fungsinya adalah untuk melakukan harmonisasi frekuensi elektromagnetik tinggi radiasi yaitu hingga 1 GHz. So the protective zone or the range is about 4 meter radius. Jadi area yang dapat dilindungi dari MGuard ini adalah
radius 4 meter atau diameternya 8 meter. Jadi dia membentuk sebuah dome ya, jadi bentuk lingkaran. And to power up the MGUT is very simple. All you need to do is to get the USB-C cable, Jadi- and this is a universal port. It's Jadi powered memang- by USB-C. Untuk menyalakannya juga sangat mudah sekali menggunakan USB tipe C ya, jadi tinggal colokin aja dan langsung dinyalakan. Seperti ini ya. Okay, so now, so far you've been listening to this MGUT, how it works, and the benefits and all that, but you haven't really seen a demonstration yet. Jadi tadi teman-teman sudah mendengarkan semua manfaat, kemudian apa yang dirasakan orang-orang tentang MGUT, tapi kan belum melihat tesnya atau hasil demonya. Nah, sekarang kita lihat demonstrasinya. Okay, so in this demonstration, I'm going to compare the MGUT on and off, okay, two settings. Oke, jadi pada video ini saya akan menggambarkan video yang pertama yaitu menggunakan MGUT-nya dimatikan dan yang kedua adalah MGUT-nya dinyalakan. Now, the device that I'm holding on my hand here is actually a customized detector. Jadi yang saya pegang di gambar ini adalah detektor spesial yang digunakan yaitu khusus dibuat untuk mendeteksi frekuensi tinggi yang dapat dihilangkan oleh MGUT. So this detector is actually designed to capture the high frequency electromagnetic noise radiation. Jadi alat detektor yang saya pegang ini adalah hanya untuk mendeteksi electromagnetic radiation frekuensi tinggi yang bisa ditangkap oleh dari 1 sampai 1000 MHz atau 1 GHz. So I remember early on, you still remember that I show you there's 3 energy in the house. Jadi teman-teman masih ingat nggak tadi gambar yang saya tunjukkan ada 3 jenis energi yang dibentuknya rumah tadi yang warna garisnya ada biru dan ada merah-merahnya? Yes, and this detector is to capture the red color energy, which is electromagnetic noise. Dan alat ini untuk mendeteksi yang gambar merah di video rumah tadi. Okay, so let's view the demo first before I explain further. Coba kita lihat videonya dulu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Kita lihat kompor induksi, laptop. Okay, so the conclusion is the RD9300 can effectively probe the intensity of high-frequency electromagnetic noise radiation from electrical and electronic appliances. That's the reason why the detector is responding towards, when you put the detector near to all this, sources of radiation, it probes you, it shows you a reading. Kan kalau misalnya kita lihat tadi radiation detector atau alat detektor radiasi tadi itu yang RD9300 bisa dengan sangat efektif membaca tingkat ketebalan, intensitas itu ketebalan. Ketebalan itu artinya apa ya? Ketebalan itu untuk mengukur apakah radiasinya itu lagi banyak banget atau tidak. Kayak gitu ya. Makanya si RD9300 ini bisa verifikasi bahwa suppression harmonik atau penekanan dari polusi dari elektromagnetik itu bisa terlihat atau enggak setelah menyalakan MGUT. Nah, ini bisa ngelihat si RD9300 karena dia benar-benar detektor yang diciptakan secara spesifik membaca elektromagnetik dari 1 sampai 1000 yang memang berbahaya untuk tubuh kita. Now, would you agree with me that without this detector, you wouldn't even know that there is energy coming out from all these devices I show you in the demo? Jadi tanpa menggunakan radiation detector ini, kita jadi nggak bisa ngelihat nih sebenarnya polusi atau bahaya dari polusi elektromagnetik tadi. Okay, so same goes to the MGUT, because the MGUT is going to release a patented technology's harmonics frequency to harmonize the environment. Jadi sama kayak yang terjadi dengan MGUT. MGUT ini adalah sebuah teknologi yang dipatenkan dan dia bisa merilis sebuah energi yang digunakan untuk mengharmonisasi frekuensi, mengharmonisasi polusi electromagnetic radiation tadi. And these harmonic frequencies also cannot be seen through our eyes. You cannot feel it. Dan frekuensi untuk mengharmonisasi yang dikeluarkan MGUT ini juga sama, tidak bisa dilihat secara kasat mata. That is why you need the RD9300, because the second function of the RD, it's able to verify that the noise suppression harmonics from the MGUT is in function. Jadi kita juga kegunaan dari RD9300 ini juga untuk melihat apakah
mGuard ini sudah berfungsi maksimal ketika mGuard dinyalakan. Seperti itu. Okay, Jadi, that's the reason why when you turn on the mGuard, the detectors will show you a neutral reading of 0. makanya ketika kita nyalain mGuard, radiation detectornya langsung menunjukkan nilai 0 atau udah nggak bunyi lagi. Okay, now besides this, all right, we've got another way to actually share with you, and this way it's a more technical demonstration method. Jadi ini ada metode lain untuk melihat coverage. Coverage itu apa ya? Areal yang bisa dilindungi oleh mGuard. Tapi ini memang cara menggunakannya lebih teknis. Tapi ini bisa dilakukan untuk melihat berapa jarak yang bisa di-cover dari mGuard itu sendiri. So in this video, myself and Simon will be your business trainer after my session, and we are both in Hong Kong, and we realized that in this particular hotel room, we're actually feeling this discomfort from the head. Jadi ini video saya bersama teman saya Simon, dan dia akan berbicara setelah ini. Ini saya mencoba untuk mengetes electromagnetic radiation yang ada di Hong Kong. Pada saat itu saya di Hong Kong, itu saya mau ngecek kondisi electromagnetic radiation-nya, karena saya dan Simon merasakan bahwa nggak enak di badan dan di kepala saya. Jadi emang nggak nyaman lah istilahnya. Now this app, it's able to probe, the intensity of the radiation around the hotel room. Jadi radiation detector yang saya gunakan di sini bisa mengecek ketebalan dari electromagnetic radiation yang ada di hotel tersebut. I want you guys to see. Just zoom in on the phone, Ben. You can just take a look at this. I don't know if you guys can hear it. So the software is connected to. Jadi ini handphonenya connect ke sebuah alat kayak radio frekuensi gitu. Jadi ini RTL-SDR ini kayak alat yang digunakan untuk menangkap sinyal radio atau frekuensi di sekeliling kita. Biasanya digunakan buat buat radio amatir seperti itu. Nah, ini juga bisa buat ngecek itu. Nah, di gambar ini kita lihat ketika dinyalakan, ini frekuensinya sangat tinggi sekali. Ya, dilihat di grafiknya. Connects to an antenna, and the antenna is receiving the interference. Jadi ini connect ke antena, dan antena ini untuk membaca gangguan atau disturbance dari radiasi elektromagnetik tadi. Unbelievable. Take a look at the chart. It is crazy. Absolutely crazy. Dan di sini radiasinya sangat-sangat gila sekali, sangat-sangat tinggi sekali, dan ini sangat tinggi sekali ya radiationnya. Okay. So now what we want to find out is if we have the mGuard, what can it do to us and what can it do for us? So it's not connected. Now. Jadi ini apa yang akan terjadi ketika kita punya mGuard, dan ini akan kita connect mGuard-nya, kita nyalakan mGuard-nya, kita lihat apa yang terjadi. I'm gonna turn it on. 3, 2, 1. Dan ketika mGuard dinyalakan, noise-nya langsung turun, langsung hilang. Look at the wave spectrum. It's gone down. I'm gonna unplug the mGuard. Gambar gelombangnya langsung turun. Begitu saya cabut, gambarnya langsung spektrumnya langsung meningkat. Take a look at the suppression, guys. Here, take a look at the suppression. Boom. With the Ketika mGuard. dinyalakan, penekanan dari frekuensi tadi itu bisa langsung terlihat di gambar. Okay, so these are some of the interesting demonstration that you can actually use it to show it to your team member or your customers. Okay, Jadi ini salah satu metode yang bisa teman-teman gunakan juga untuk memperlihatkan kegunaan dari mGuard. We've been using the same video throughout our tours in Asia, during the launch in Hong Kong, during the launches in Philippines, and of course for Simon, he's been using the video in the entire European launching events as well. Jadi saya sudah menunjukkan video tadi pada saat launching di seluruh negara Asia, dan juga Simon menunjukkan itu pada saat launching di negara Eropa. So let me just get into a quick summary on how mGuard actually works. Oke, sekarang kita melakukan summary, kesimpulan. Kita akan melihat kesimpulan dari hal yang dapat digunakan dari mGuard. So within a 4-meter radius range, mGuard utilizes harmonics frequencies to effectively suppress targeted electromagnetic noise. Yeah.
Jadi mGuard itu melakukan pengharmonisasian frekuensi dengan jarak radius 4 meter. Okay, and this harmonizing method achieves a balanced atmosphere while preserving the natural ambient frequency, meaning it's not going to disturb the other frequencies like your handphones, 4G network, the Wi-Fi, or even your electromagnetic field from the power lines. Jadi intinya proses harmonisasi tadi itu tidak menghilangkan fungsi dari sinyal-sinyal tersebut, makanya semuanya tidak dihilangkan. Makanya kita menyebutnya harmonisasi karena apa? Karena akan merubah frekuensi-frekuensi tersebut yang ada di sekeliling kita, biar dia tetap berfungsi sesuai fungsinya, namun tidak akan bisa mengganggu ke dalam tubuh kita. Intinya seperti itu. So just imagine this: you can still use your handphone, connecting to the internet as usual. Okay, at the same time, you're actually getting the benefits of the mGuard, which is when using the phone, you get to reduce the negative impacts of the radiation. Jadi bayangin kalau teman-teman di sini semua lagi main handphone tapi mGuard-nya nyala, kita tetap dapat mendapatkan sinyal handphone, kita bisa internetan, tapi kita juga dapat manfaat dari mGuard, yaitu menghilangkan atau menekan efek negatif dari electromagnetic radiation yang dapat terjadi di dalam tubuh kita. And I've got the good news for everyone today. Dan saya punya kabar baik untuk teman-teman semua di sini. The Energix mGuard is the one and only device in the world who can do this. Dan Energix mGuard hanyalah satu-satunya teknologi yang dapat melakukan ini di seluruh dunia. Yeay. And as of now, there is no competition in the market who can do the same thing. Dan nggak ada pesaing-pesaing yang dapat melakukan hal ini di luar sana. Okay, and of course, this technology is well tested. This is one of the test report from a prominent university from Malaysia. It's called University Science Malaysia. Dan ini adalah hasil tes report atau hasil laporan tes dari sebuah universitas di Malaysia, dan ini universitas yang sangat terkemuka di Malaysia. And if you notice, it is chopped and signed and certified true copy by Dr. Yen Man-Fai. Dan ini dicap bahwa ini apa ya, kalau di kita tuh dilegalisir ya teman-teman, dilegalisir sama dosen di sana. Okay, and Dr. Yam, it's actually a four PhD holders. Jadi Dr. Sam ini adalah orang yang memegang gelar PhD 4 buah gelar. So in this test report, Dr. Yam, again, they verified that, the mGuard technology is able to suppress, the noise, white noise, electromagnetic noise on the background itself. Jadi Dr. M di sini melakukan sebuah verifikasi di laporan ini menunjukkan bahwa mGuard itu betul-betul dapat menekan energi electromagnetic radiation atau radiasi tersebut. And the second thing is, Dr. Yam also verified that this mGuard it's able to cover to at least up to 6 meter radius coverage range. Dan di report dari hasil Dr. Yam ini bahwa mGuard ini dapat melindungi hingga 6 meter. Jadi sebetulnya kan kalau misalnya klaimnya 4 meter, tapi ternyata bisa lebih luas lagi. So, Energix is a Japanese company. So, being a Japanese company, Energix is very conservative. Jadi Energix itu kan perusahaan Jepang. Jadi kalau perusahaan Jepang itu terkadang memang perusahaan yang sangat konservatif. So 4 meter radius is actually the actual claim. Jadi karena orang Jepang itu dia orangnya konservatif, jadi ya udahlah dikasihnya yang yang paling minimal aja lah. Makanya di klaimnya, di produknya kita dibilangnya radiusnya atau jaraknya hanya 4 meter. So, besides the certification from Dr. Yam, of course, we do have the world-renowned SGS compliance certifications as well. Jadi, selain penelitian dari sama verifikasi dari laporan dari Dr. Yam tadi, kita juga nge-report ini atau kita mendapatkan sertifikat compliance atau kepatuhan dari SGS. SGS ini adalah lab untuk mengetes produk-produk tertentu ya. So these are some of the images of the test. You can view all this in the mguard.com website. Jadi ini adalah cara pengetesan dari SGS dan ini bisa dilihat semua di websitenya mguard.com. So basically the website itself, there is a lot of information you can get there. The FAQs, how it works.
Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini punya pertanyaan atau apapun itu, teman-teman bisa cari pertanyaan yang sering ditanyakan di website tadi, So for those mguard.com. of you here who wish to learn more about the product side and all that, please visit the mguard.com. Jadi kalau pengen tahu detail spesifik mengenai mguard itu secara teknikal, itu silahkan kunjungi ke www.mguard.com. And I've got a good news for you. Dan saya punya berita baik untuk Anda. mguard.com is available in multiple languages. Dan mguard.com itu tersedia dalam beberapa bahasa, including Bahasa Indonesia. dan termasuk bahasa Indonesia. Okay, so when you have a free time, just go and check out the mguard website. Jadi silahkan kalau misalnya ada waktu, cek ke websitenya mguard. So I hope that after I complete today's session, and now you understand why Energic is trying to change your environment, at the same time it is able to change your life with mguard as well. Nah, makanya setelah saya menyelesaikan presentasi ini, Anda jadi tahu bagaimana Anda bisa merubah lingkungan Anda dan akan merubah hidup Anda juga. Okay, so with that, I'd like to thank Jay for translating so well for me. You're welcome, bro. Okay, and I would like to pass this very next important session because this project is going to be global. Dan setelah ini saya akan mempersilahkan rekan saya, dan ini adalah momen yang lebih penting lagi karena ini project ini adalah yang bisa membuka peluang secara global. And the good news is you don't just have to do this business in Indonesia, you can actually do it globally as well with the mguard. Dan dengan mguard, Anda tidak hanya bisa melakukan bisnis ini di Indonesia aja, tapi Anda juga bisa melakukan bisnis ini secara internasional atau global. So I'm going to pass this important session to my dear colleague and friend, Mr. Simon Loh. Dan saya akan mempersilahkan pada sesi berikutnya, ini adalah teman dan rekan kerja saya, Mr. Simon Loh. And he's the global trainer for Energic Japan. Dan beliau adalah seorang training global dari Jepang. Okay, back to Simon.